Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan persoalan mengenai pengendalian persediaan dengan metode Economic Production Quantity Multi-Item, yang mana merupakan mata kuliah dari sistem produksi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, yang merupakan bagian dari program studi teknik industri, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun 2022. Dengan arahan dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Ibu Eni Aryani. Selanjutnya teman-teman, sebelum kami membahas lebih jauh tentang persoalan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ananda Susiana Putri, selaku Ketua dengan NPM 19032010039. Saya Muhammad Iqbal, selaku Wakil Ketua dengan NPM 19032010120. Saya Hawari Nuridati, selaku anggota dengan NPM 19032010061. Saya Zolam Kavianu, selaku anggota dengan NPM 19032010131. Terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan membahas ke persoalan terkait dengan pengendalian persediaan dengan metode Economic Production Quantity Multi-Item. Berikut adalah persoalannya. Sebuah mesin digunakan untuk membuat 4 buah produk secara bersama-sama dengan data sebagai berikut. Untuk produk A, dengan permintaan per tahun sebanyak 12.000 unit, biaya produksi per unit $5, kecepatan produksi per hari 200 unit, biaya simpan $2 unit per tahun, biaya setup per produksi $70. Untuk produk B, permintaan per tahun 29.000 unit, biaya produksi per unit $3, kecepatan produksi per hari 400 unit, biaya simpan $1 unit per tahun, biaya setup per produksi $50. Produk C, permintaan per tahun 9.000 unit, biaya produksi per unit $5, kecepatan produksi per hari 150 unit, biaya simpan $2 unit per tahun, biaya setup produksi $90. Produk D, permintaan per tahun 13.000 unit, biaya produksi per unit $3, kecepatan produksi per hari 300 unit, biaya simpan $3 unit per tahun, biaya setup per produksi $60. Next. Bila perusahaan tersebut beroperasi selama 250 hari kerja per tahun, maka tentukan A. Siklus produksi optimal dalam 1 tahunnya, B. Jumlah setiap kali produksi optimal untuk masing-masing tipe produk atau EPG, C. Waktu produksi optimal, D. Waktu siklus produksi, E. Tingkat persediaan maksimum untuk masing-masing tipe produk, F. Reorder point di mana lead time-nya adalah 1 hari, G. Minimum total annual inventory cost, H. Gambarkan kondisi tersebut dalam model persediaan EPG multi-items dan beri analisa dari gambar tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita masuk ke penyelesaian dari persoalan di atas. Next. Diketahui N besar sama dengan 250 hari kerja, kemudian untuk L besar sebanyak 1 hari. Lalu untuk syarat waktu produksi yang dibutuhkan dalam 1 tahun di sini adalah N besar lebih besar sama dengan sigma M dengan I sama dengan 1, RI dibagi PI. Lalu di sini N besar lebih besar sama dengan nilai 12.000 dibagi 200, lalu ditambahkan dengan 29.000 dibagi 400, kemudian ditambahkan 9.000 dibagi 150 dan ditambahkan 13.000 dibagi 300 sehingga menghasilkan 250 lebih besar sama dengan 236 hari dan dapat dikatakan layak. Next. Kemudian pertama-tama kita mencari siklus produksi optimal dalam 1 tahunnya. Di sini terdapat tabel yaitu produk A, B, C, D dengan permintaan per tahun dari produk A 12.000, kemudian permintaan per tahun dari produk B 29.000, produk C 9.000, kemudian produk D 13.000. Lalu untuk kecepatan produksi per harinya atau per unitnya yaitu produk A 200,
produk B 400, produk C sebanyak 150, dan produk D sebanyak 300. Lalu untuk tingkat kebutuhan perharinya, di sini produk A sebanyak 48, produk B 116, produk C 36, dan produk D 52. Kemudian untuk nilai dari PI dikurangi RI dikalikan RI dibagi PI, untuk produk A sendiri senilai 9.120, untuk produk B-nya 20.590, kemudian untuk produk C 6.840, dan produk D yaitu 10.746. Lalu untuk biaya simat sendiri dari produk A yaitu sebanyak $2, produk B $1, produk C $2, dan produk D $3. Lalu untuk nilai PI dikurangi RI, lalu dikalikan RI dan juga dikalikan HI dibagikan PI. Di sini menghasilkan dari produk A yaitu nilai 18.240, kemudian nilai dari produk B sebanyak 20.590, untuk produk C-nya 13.680, dan produk D yaitu 32.240 dengan nilai total sebanyak 84.750. Lalu di sini ada biaya setup per produksi, yaitu di sini untuk produk A sebanyak $70, produk B $50, kemudian untuk produk C $90, dan juga produk D yaitu sebanyak $60, dan di total menjadi $270. Kemudian didapatkan nilai dari N bintang sama dengan rumus akar dari sigma dengan M dengan nilai I sama dengan 1 dalam kurung PI dikurangi RI dikalikan RI lalu dikalikan dengan HI dibagi PI, kemudian dibagi 2 dikalikan sigma M dengan nilai I sama dengan 1 dikalikan CI, sehingga dihasilkan akar 84.750 dibagi 2 dikalikan 270 sama dengan 13 produksi per tahun. Next. Kemudian untuk mencari jumlah setiap kali produksi optimal untuk masing-masing tipe produk EPQ. Di sini untuk rumusnya yaitu Q bintang I dalam kurung EPQ sama dengan RI dibagikan N bintang. Untuk Q dari produk A yaitu sama dengan 12.000 dibagi 13 menghasilkan nilai 923 unit. Kemudian untuk Q dari produk B sama dengan 29.000 dibagi 13 menghasilkan nilai 2.231 unit. Lalu untuk Q pada produk C sama dengan 9.000 per 13 menghasilkan nilai 692 unit. Dan untuk Q pada produk D yaitu sama dengan 13.000 per 13 menghasilkan nilai 1.000 unit. Next. Untuk mencari waktu produksi optimal, rumusnya sendiri adalah TP sama dengan sigma M dengan nilai I sama dengan 1 KI per PI. Lalu sama dengan 923 dibagi 200, lalu ditambahkan 2231 dibagi 400, ditambahkan 692 dibagi 150, dan ditambahkan 1000 dibagi 300 sama dengan untuk produksi optimal sebanyak 18 hari. Lalu untuk mencari waktu siklus produksi dengan rumus T0 sama dengan N besar dibagi N bintang sama dengan 250 dibagi 13 menghasilkan nilai 19 hari. Lalu didapatkan kesimpulan di sini T0 lebih besar sama dengan TP yaitu sama dengan 19 hari, lebih besar sama dengan 18 hari sehingga dapat dikatakan lain. Lalu akan dilanjutkan dengan partner syariah. Lalu untuk tingkat persediaan maksimum untuk masing-masing tipe produk I1 dalam kurung produk sama dengan TPI dikali PI dikurangi RI. Lalu untuk I1 produk A sama dengan 5 dikali 200 dikurangi 48 sama dengan 760 unit. Lalu untuk I1 produk B sama dengan 5 dikali 400 dikurangi 116 sama dengan 1420 unit. Lalu untuk I1 produk C sama dengan 5 dikali 150 36 sama dengan 570 unit. Untuk I1 produk D sama dengan 3 dikali 300 dikurangi 52 sama dengan 744 unit. Lalu untuk record point R sama dengan sigma I dari 1 sampai M RI dikali L dibagi N. Lalu R sama dengan 12.000 dikali 1 dibagi 250 ditambah 29.000 dikali 1 dibagi 250 lalu ditambah 9.000
dikali 1 dibagi 250, lalu ditambah 13.000 dikali 1 dibagi 250. Lalu R-nya sama dengan hari totalnya 252 unit. Lalu untuk minimum total annual cost dari produk A sampai D, untuk permintaan per tahunnya produk A adalah 12.000, lalu produk B 29.000, produk C 9.000, produk D 13.000. Untuk biaya produksi per unitnya, produk A $5, lalu produk B $3, lalu produk C $5, lalu produk D $3. Untuk 2N bintang, produk A 26 sampai dengan produk D 26. Untuk biaya setup per produksi, produk A yaitu $70, untuk produk B $50, untuk produk C $90, lalu produk D-nya $60. Untuk 2N bintang CI yaitu produk A $1.820, lalu produk B $1.300, lalu produk C $2.340, lalu produk D $1.560. Dari totalnya yaitu $7.020. Untuk RI kali PI, produk A $60.000, lalu produk B $87.000, lalu produk C $45.000, lalu produk D $39.000, dan totalnya adalah $231.000. TC bintang sama dengan sigma I mulai 1 sampai M RI kali PI ditambah 2N bintang sigma I mulai 1 sampai M CI. Untuk sigma I mulai 1 sampai M RI kali PI yaitu $231.000. Untuk 2N bintang I mulai 1 sampai M CI yaitu $7.020. Lalu ditambahkan totalnya adalah $238.20. Terima kasih Zola. Gambar kondisi tersebut dalam model persediaan EPQ atau Economic Production Quantity Multi Items. Dari grafik dapat dilihat bahwa TP sama dengan 18 hari, L sama dengan 1 hari, waktu tidak produksi sama dengan 1 hari, siklus 1 atau T0 sama dengan 19 hari, dan siklus 2 juga 19 hari. Dan R sama dengan 252 unit. Selanjutnya analisa grafik. Next. Siklus produksi per tahun sebanyak 13 kali, di mana per siklusnya selama 19 hari dengan waktu berproduksi selama 18 hari. Barang A mulai diproduksi pada hari ke-0 sampai ke-5 dengan rata-rata produksi sebesar 200 unit per hari, dan bila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 923 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut ada permintaan dengan rata-rata sebesar 48 unit per hari, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 760 unit. Barang B mulai diproduksi pada hari ke-5 sampai ke-10 dengan rata-rata produksi sebesar 400 unit per hari, dan bila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 2.231 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut ada permintaan dengan rata-rata sebesar 116 unit per hari, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 1.420 unit. Next. Barang C mulai diproduksi pada hari ke-10 sampai ke-15 dengan rata-rata produksi sebesar 150 unit per hari, dan bila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 692 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut ada permintaan dengan rata-rata sebesar 36 unit per hari, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 570 unit. Barang D mulai diproduksi pada hari ke-15 sampai ke-18
dengan rata-rata produksi sebesar 300 unit per hari, dan bila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 1000 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut ada permintaan dengan rata-rata sebesar 48 unit per hari, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 744 unit. Next. Satu hari sebelum barang tersebut habis atau di gudang tinggal 252 unit, maka perusahaan harus mulai melakukan persiapan produksi kembali agar pada saat barang tersebut habis, perusahaan tersebut sudah mulai melakukan produksi untuk siklus produksi berikutnya. Next. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi yang ekonomis produk A sebanyak 923 unit, produk B sebanyak 2.231 unit, produk C sebanyak 692 unit, dan produk D sebanyak 1.000 unit. Lamanya produksi berjalan adalah 18 hari dan waktu siklus selama 19 hari. Banyaknya operasi minimal adalah 13 produksi per tahun. Reorder point terjadi jika tingkat persediaan mencapai batas 252 unit dengan total biaya persediaan per tahun adalah $238.020. Next. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ananda Susyana. Terima kasih rekan-rekan yang telah membantu presentasi pada kali ini. Saya mewakili rekan-rekan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.